Perkenalkan, saya Yusuf Prasetyo dari Fisika Teknik 2016. Jadi kita akan sama-sama lihat lab CMD yang ada di ITB, gitu ya, yang ada di Fisika Teknik khususnya. Nah, jadi fungsi laboratoriumnya secara singkat adalah kita mengkaji sifat makroskopik dari material, tapi dengan approach skala nano, kayak gitu ya. Nah, contohnya ada di bagian penelitian. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa keluaran laboratorium ini itu bukan benda fisik tapi berupa paper, paten, atau presentasi. Ya, ini contoh-contoh paper yang paling baru. Gitu. Nah, ini ada research roadmap, ini ada nama-nama dosen yang terkait. Nanti kita akan sama-sama lihat untuk masing-masing dosen ini. Nah, berikutnya, jadi ini dosen-dosen di lab kami, ada Prof. Hermawan, Pak Kemal, Pak Haris, Pak Ganda, Pak Fajar, dan Pak Ganes. Nah, jadi ini yang sebelah kiri atas, metana jadi metanol, ini penelitiannya Pak Haris. Di atas zeolite, terus ada fuel cell hydrazine, biasanya Pak Kemal, keahliannya. Terus ada absorpsi O2 untuk reaksi oxygen reduction reaction, biasanya ini Pak Ganda. Terus di sini juga kita bisa lihat dekomposisi elektrolit di atas baterai, ini keahliannya Pak Ganes, gitu ya. Secara umum baterai biasanya Pak Ganes. Berikutnya dari Pak Fajar ada ini mengembangkan software untuk bahasa pemrograman Julia. Jadi metodenya tapi dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, jadi apa yang kami lakukan biasanya setiap minggu ada lab meeting dan ada makanan untuk setiap yang ikut. Jadi diundang untuk teman-teman juga boleh ikut. Terus ada biasanya yang ada presentasi setiap minggu. Terus apa lagi ya? Ya, jadi presentasinya ini bisa dari dosen ataupun dari mahasiswa. Gitu. Terus berikutnya mata kuliah yang terkait, kita perlu belajar medan elektromagnet karena interaksi antar atom biasanya melibatkan interaksi Coulomb. Kayak gitu ya, ini kesamaan Maxwell. Ya, Maxwell. Terus kita perlu belajar mekanika kuantum untuk belajar bagaimana elektron bertindak gitu ya, bahwa dia adalah gelombang partikel. Terus kita bakal belajar translasi, gravitasi, rotasi molekul, dan atom hidrogen. Nah, jadi ini sebelah kanan atas ada persamaan untuk hidrogen. Atom hidrogen itu ada polinom Laguerre, polinom ada juga fungsi ini spherical harmonics yang YLM, dan ya ini baru atom hidrogen gitu ya. Jadi ada fisika material. Nah, ini kita bakal belajar 4 material dasar, yaitu logam, keramik, polimer, komposit, dan dasar dari teknik material. Berikutnya, mata kuliah pilihannya ada termodinamika statistik. Nah, jadi kita belajar dunia mikroskopik, tapi kita mau lihat pengaruhnya di dunia makroskopik. Gitu. Dan termodinamika statistik ini adalah di mana karena atomnya ada sangat banyak, jumlahnya sekitar bilangan Avogadro tadi. Nah, jadi kita pakai statistik untuk tahu secara makroskopik apa yang terjadi gitu. Dan kita bakal belajar definisi formal dari entropi. Di sini ini di kuburannya Boltzmann ada nih S adalah K log W. Ini entropi gitu ya. Berikutnya ada fisika zat padat di mana kita akan belajar periodisitas atom. Nah, jadi ini basis ditaruh di atas kisi. Nah, jadi ini zat padat itu seperti ini. Nah, kita akan belajar heat capacity. Nah, jadi ini menarik ya bahwa secara klasik kita tebak seperti ini, tapi secara eksperimen sangat berbeda dan ditebak dengan model-model. Nah, ini kita akan belajar di fisika zat padat. Oke, lanjut. Ada desain material komputasional. Kita belajar teori dari komputasi. Kita juga bakal hands-on, gitu ya. Berikutnya ada mata kuliah pilihan yang S2 juga. Ada permukaan antarmuka material, di mana reaksi katalis itu adalah reaksi di atas permukaan material, gitu ya. Jadi kita akan belajar hal-hal yang terjadi di atas material, di atas permukaan material. Lanjut, ada mekanika kuantum lanjut. Nah, ini jadi kalau tadi kita belajar atom hidrogen, sekarang kita bisa belajar ikatan antara dua atom hidrogen, gitu ya. Nah,
Kenapa sih bisa ada ikatan kimia? Nah, itu karena ada potential exchange dan kita akan belajar itu di sini. Udah sih, itu kayaknya.